Wacana menduetkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 terus bergema. Bak gayung bersambut dihembuskan oleh PDIP, Partai Nasdem pun seperti menerima meski tidak dinyatakan secara vulgar. Apalagi cawapres untuk Anies pun tak kunjung dideklarasikan. Ganjar dan Anies sejatinya berasal dari gerbong politik yang berbeda. Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang diusung PDIP, P3, dan Perindo. Sementara Anies Baswedan merupakan baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dimotori Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tak hanya duet Anies Ganjar, wacana koalisi Partai Demokrat, PKS, dan P3 pun bergema. Terkait dengan kedekatan atau komunikasi yang memungkinkan terjadi antara beberapa partai politik, termasuk antara P3 ya dengan Partai Demokrat dan juga PKS dan tentu partai-partai politik lainnya. Jadi satu wacana atas satu respon gitu ya. Jadi yang namanya komunikasi politik tentu harus terus terbangun ya. Tetapi bahwa kapasitas ataupun juga yang ingin dimaksud ya oleh Pak Sandi bukan dalam kerangka membangun koalisi atau membentuk koalisi baru, bukan. Beliau adalah bakal cawapres yang sudah kita putuskan dalam Rapimnas ke-6. Jadi posisi beliau memang dalam kapasitas sebagai calon pengantin, sehingga satu ya yang lurus atau yang tegas bagi Pak Sandi adalah bagaimana menunggu hasil komunikasi ya antara Ketua Umum P3 Pak Mardiono dengan Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri untuk proses kita usulkan, kita perjuangkan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Jadi ini Mas Sandi sebagai kapasitas untuk ingin mengajak teman-teman ya di partai politik lain, dalam hal ini Partai Demokrat dan Partai PKS termasuk juga Nasdem untuk bisa menjajaki kemungkinan untuk bisa bersama-sama dengan Pak Ganjar Pranowo. Saya kira konteksnya adalah seperti itu. Partai Persatuan Pembangunan tegas kita menguatkan konstitusi kita yaitu Rapimnas 6 dan Rapimnas 5 mencalonkan Ganjar Pranowo dan memperjuangkan Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres dari Pak Ganjar Pranowo. Mekanisme politik yang luas memang bisa mengubah peta koalisi partai politik. Nasdem, Demokrat, PKS itu sebetulnya sudah akad gitu. Sudah akad, ya tinggal pestanya saja. Nunggu pesta ini. Tiba-tiba masuk nih, kami ini tidak kebagian slot untuk menjadi pemimpin. Ya, dengan koalisi yang sudah kami bangun secara terburu-buru, maka kami perlu untuk kemudian membawa gerbong baru dan kami maju sebagai alat bargaining baru untuk kami kemudian menjadi diterima proposal kami untuk menjadi calon wapres kah atau presiden sekalipun gitu. Nah ini saya kira kita harus ke depan ini harus bisa lebih berpikir strategis, kemudian melihat bahwa bangunan-bangunan koalisi ini sebetulnya sudah terbentuk. Sudahlah ikut aja itu. Kalau memang niatnya ingin membangun bangsa, hargai gitu. Bukan cuma hargai, justru tetaplah terus melekat dengan koalisi yang sekarang sudah terbangun. Gitu. Jadi nggak masuk akal tuh tadi. Saya kira itu boleh dibicarakan di kotak. Kita kan terus jalin komunikasi itu, iya. Selalu jalin komunikasi dengan siapapun, udah jelas. Bang Awani tadi juga sudah menyampaikan kita jalin komunikasi juga. Kalau misalnya ada
wacana atau misalnya narasi koalisi baru Demokrat PKS P3 yang baru saya lihat di ini nih kan di layar nih kan. Ya kalau menurut saya sih ini kan namanya kan dimunculkan karena ada statement-statement ya gitu. Makanya kami kemarin bingung waktu pertama kali saya ditanya sama wartawan, Bang Sandi katanya ngajak Demokrat dan AHY nih bersama PKS katanya buat gabung. Saya kan nanya langsung, ini maksudnya buat gabung mendukung, kemarin ada wacana Ganjar Anies kan? Atau maksudnya kemudian membentuk koalisi baru, kan itu saya tanya dong, maksudnya biar jelas, jangan sampai kita salah komentar gitu, nah ya kan. Sehingga kalau dari kami kan bagaimanapun ya namanya kalau ada tawaran, ajakan, ya kita mengapresiasi dan berterima kasih tentunya gitu. Berarti kan dianggap teman, dianggap sahabat, dianggap bisa kerja bareng, itu satu hal. Tapi yang jelas gini ya, per hari ini ya, saat ini nih, ya kan, di live nih kan, ini ada jutaan penonton, ya kan. Kalau Demokrat saat ini komitmen kita adalah di perubahan. Kita punya komitmen di garis perubahan. Satu itu ya. Kemudian jalur keduanya setelah perubahan ini kita mencari teman sejalan, seide, segagasan. Ketemulah teman-teman Nasdem dan ketemulah teman-teman PKS. Nah setelah itu yang ketiga barulah kita mencari siapa tokoh yang pas. Ya istilahnya memperjuangkan perubahan ini gitu. Nah kita ketemulah yang namanya Mas Anies Baswedan gitu. Nah ini maksudnya jadi rentetannya begitu kalau kami. Nah katakanlah kemudian apakah nanti tahu-tahu ini kan kita merespon nih. Pada saat ada isu-isu Ganjar Anies ya kami pun merespon juga gitu. Bahwa komitmen kami tetap saat ini Mas Anies sebagai capres. Nah ini yang komitmen kami nih. Lantas akan seperti apa koalisi ke depannya? Semua tergantung kesepakatan para petinggi partai. Tim TV One mengabarkan.